12.000 tentara Ukraina tewas dan terluka dalam serangan balik oleh Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim korban militer Ukraina melebihi 12.000 tentara selama 5 hari serangan Kiev. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.000 tentara Ukraina tewas dan 8.000 lainnya cedera parah antara 6 hingga 10 September di selatan dan timur negara itu, ungkap juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov dalam pengarahan harian pada Minggu kemarin. Menurut pejabat itu, pasukan Rusia melakukan serangan presisi dengan rudal dan artileri yang menargetkan unit pro-Kiev di wilayah Kharkiv, tempat pasukan Rusia mundur sebelumnya sebagai bagian dari apa yang digambarkan Moskow sebagai penempatan kembali. Rusia mengatakan militernya telah menghancurkan antara lain banyak pos komando dan menembak jatuh satu helikopter selama beberapa hari terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh pasukan Ukraina telah menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporozhye sebanyak 26 kali sejak 1 September. Fasilitas yang dikendalikan Rusia yang terletak di wilayah Zaporozhye selatan Ukraina direbut pasukan Rusia pada awal Maret, segera setelah Moskow meluncurkan operasi militernya. Pada Minggu, reaktor terakhir yang beroperasi di fasilitas itu dimatikan. Menurut seorang anggota pemerintahan yang pro-Rusia di kawasan itu, Vladimir Rogov, keputusan itu dibuat karena penembakan yang terus-menerus terhadap pembangkit dan kerusakan pada saluran listrik. Mode yang terus berubah di mana reaktor dan juga turbin dipaksa untuk beroperasi karena serangan menciptakan risiko kecelakaan, ungkap Vladimir Rogov kepada RIA Novosti. Kiev dan Moskow telah saling menuduh menargetkan PLTN dan mempertaruhkan risiko bencana nuklir selama berbulan-bulan sekarang. Dalam briefing Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh militer Ukraina sengaja menyerang infrastruktur energi wilayah yang dibebaskan, termasuk di Republik Rakyat Donetsk. Di medan perang paling brutal ini, tentara Ukraina rata-rata berumur hanya 5-6 hari. Nasib seorang anggota Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim lama hidupnya berdasarkan di wilayah dia ditempatkan dalam peperangan melawan Rusia. Di medan perang paling brutal di garis depan seperti Severodonetsk, Lysychansk, dan Seversk, usia rata-rata pasukan Ukraina hanya 5-6 hari saja setelah ia ditempatkan di lokasi tersebut. Tentara Ukraina hidup dari 12 hingga 13 hari ketika berada di garis depan Donbas. Demikian dipublikasikan oleh Voyennoye Obesrenie, sebuah suplemen surat kabar mingguan Rusia untuk Nezavisimaya Gazeta yang didedikasikan untuk postur militer, ilmu militer, aktivitas dinas rahasia, teknologi militer. Dikutip Pravda dari Voyennoye Obosrenie menyebutkan dengan mengacu pada tawanan perang Ukraina dan data yang diperoleh dari dokumen militer Ukraina yang terbunuh selama permusuhan di Donbas. Seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina sejak dimobilisasi menghabiskan rata-rata 1 hingga 3 minggu di tempat berkumpul di mana ia menjalani pelatihan minimal. Kemudian dia pergi ke garis depan di mana dia tinggal rata-rata 12 hingga 13 hari. Nyawa prajurit akan tergantung pada sektor tertentu di garis depan. Di Severodonetsk, Lysychansk, dan Seversk dari 5 hingga 6 hari, di daerah Artemovsk dan Soledar dari 8 hingga 9 hari. Di Ugledar sekitar sebulan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar. Dia meminta pihak berwenang untuk mengembangkan strategi operasional baru. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Maliar mengatakan pada 15 Juli bahwa Ukraina tidak mengungkapkan informasi tentang kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina. Informasi tersebut merupakan rahasia negara. Jumlah korban tewas merupakan rahasia negara selama darurat militer, katanya kepada saluran TV TSN. Brutal.
Pertempuran di kota Severodonetsk sangat brutal dan menentukan nasib wilayah Donbas. Tentara Ukraina disebut habis-habisan bertempur membela negaranya di kota ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia menghancurkan kota itu dalam serangan yang bertujuan menguasai Ukraina Timur. Setelah gagal menguasai ibu kota Kiev, Rusia berusaha untuk sepenuhnya membebaskan Donbas, tempat separatis yang Moskow dukung memisahkan diri dari kendali pemerintah Ukraina pada 2014. Sekitar sepertiga dari Donbas dikuasai separatis sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Ini adalah pertempuran yang sangat brutal, sangat sulit, mungkin salah satu yang paling sulit sepanjang perang ini, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah pernyataan video seperti dikutip Twitter. Severodonetsk tetap menjadi epicentrum pertempuran di Donbas. Sebagian besar disitulah nasib Donbas kami putuskan sekarang. Pejuang Ukraina mundur ke pinggiran kota pada Rabu tetapi telah bersumpah untuk berjuang selama mungkin. Musuh menembaki unit kami dengan mortir, artileri, dan peluncur roket ganda, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia menembaki infrastruktur sipil di pemukiman Severodonetsk, Lysychansk, Privilia, Ustinivka, Horske, dan Katernivka, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia membantah menargetkan warga sipil. Penembakan artileri telah mengubah kota di Provinsi Luhansk menjadi gurun yang dibom. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengungkapkan pusat kota Severodonetsk sedang dihancurkan. Pasukan Ukraina masih menguasai Lysychansk, kota kembar Severodonetsk di tepi barat Sungai Donetsk, Siversky. Tapi pasukan Rusia menghancurkan bangunan tempat tinggal di kota itu, Gaidai menyebutkan. Reuters tidak bisa secara independen memverifikasi situasi di lapangan di kedua kota tersebut. Dukungan Barat, Ukraina terus melakukan perlawanan, bahkan Zelensky mengklaim telah menghimpun 1 juta tentara baru. Dengan dukungan persenjataan dari negara Barat, Kiev kini berusaha untuk merebut kembali wilayah yang telah direbut Rusia, yaitu Kherson. Pertempuran sengit tidak terelakkan di wilayah selatan. Ukraina meluncurkan serangan balik dengan menggunakan roket jarak jauh ke wilayah Kherson yang telah dikuasai pasukan Rusia. Militer Ukraina pada hari Selasa mengatakan serangan itu menghantam tempat pembuangan amunisi di kota Nova Kakhovka, wilayah Kherson, yang menewaskan 52 orang Rusia. Militer Ukraina juga menyebut serangan itu dilakukan dengan sistem roket artileri mobilitas tinggi canggih yang dipasok oleh Washington. Dilansir dari Al Jazeera, wilayah yang diserang oleh militer Ukraina itu merupakan salah satu yang telah direbut pasukan Rusia. Daerah ini memiliki nilai strategis dengan akses Laut Hitam, industri pertanian yang pernah berkembang pesat, dan lokasi di utara Crimea yang dicaplok Rusia.